semuanya, selamat datang di channel IT Brain. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi The Payment. Pertama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kita koneksikan database. Kita cari database-nya, kemudian kita tekan open, lalu tekan koneksikan. Kemudian kita login untuk menggunakan aplikasinya, menggunakan user dan password sesuai dengan database. Kemudian menu-menunya akan terbuka semua. Di menu utilitas ada fitur identitas sekolah. Di sini kita dapat mengubah identitas dari sekolah kita. Kita tekan ubah. Untuk mengubahnya, kita dapat mengubah mulai dari nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, bagian keuangan, NIP keuangan, keterangan bagian, telepon, alamat, kecamatan, kota, email sekolah, website sekolah, kode pos, dan juga catatan. Kita juga dapat mengubah logo sekolah mulai dari logo kiri dan juga logo kanan. File logonya harus berbentuk JPG atau PNG. Jika selesai, kita akan simpan. Kemudian fitur berikutnya adalah grup akses. Di sini kita dapat mengubah atau menambahkan grup akses. Kita tekan tambah untuk menambahkan grup akses baru. Kita tulis nama grup aksesnya. Kemudian kita beri keterangannya jika diperlukan. Kita tekan simpan untuk menyimpan. Lalu untuk memberikan hak akses atau mengubah hak akses, kita pilih grupnya terlebih dahulu, kemudian kita tampilkan menu. Di sini kita dapat mengubah hak akses pada suatu grup yang kita pilih sebelumnya. Kita dapat mematikan atau menyalakannya. Jika selesai mengubahnya, simpan hak akses. Kemudian fitur berikutnya adalah user program. Di sini kita dapat menambahkan user program untuk login aplikasi seperti tadi. Kita pilih grupnya terlebih dahulu, setelah tekan tambah, kemudian kita tulis nama lengkap penggunanya, kemudian kita tulis nama user untuk login, lalu password, kita ulangi lagi passwordnya, kemudian tekan simpan. Lalu fitur berikutnya adalah data tahun ajaran. Di sini kita dapat menambahkan tahun ajaran yang akan kita gunakan. Pertama kita tekan tambah, lalu kita tulis tahun ajarannya. Kemudian kita pilih semesternya, ganjil atau genap. Lalu kita pilih tanggal mulai dari tahun ajaran tersebut. Kemudian tanggal akhirnya. Jika selesai, tekan saja simpan. Lalu kita dapat men-set aktif tahun ajaran yang telah kita buat. Terus fitur berikutnya adalah data kelas. Di sini kita dapat menambahkan kelas yang berada pada sekolah. Kita tekan tambah. Lalu kita tulis tingkatannya dalam angka, semisal 10, 11 atau 12. Lalu kita tulis nama kelasnya. Kemudian keterangan dari kelas tersebut. Lalu tekan simpan jika selesai. Kemudian fitur berikutnya ada input data siswa. Di sini kita dapat menambahkan data dari siswa secara manual. Kita tekan tambah untuk menambahkannya, lalu kita pilih kelas dari siswa tersebut. Kita tulis nomor induknya. Lalu kita tulis namanya. Kemudian NISN.
lalu jenis kelaminnya, kemudian tempat lahirnya. Lalu tanggal lahir dari siswa tersebut. Kemudian agama, alamat, nama wali, nomor telepon atau HP. Kemudian kita dapat menambahkan fotonya juga. Jika selesai, kita tekan simpan. Seperti ini. Kita juga dapat mencetak kartu siswanya, mulai dari cetak satu kartu, satu kelas, dan juga print kartu. Kita pilih datanya terlebih dahulu, lalu kita cetak kartu siswa setelah memilih kategori cetaknya. Kemudian fitur berikutnya adalah import data siswa. Di sini kita dapat menambahkan data siswa dari file berbentuk Excel. Setelah kita cari filenya, kemudian kita pilih sheetnya, kita akan pilih. Lalu kita pilih akan kita masukkan kelas mana siswa tersebut. Jika selesai, tekan import. Lalu fitur berikutnya adalah mutasi siswa. Di sini kita dapat memindahkan siswa dari suatu kelas menuju kelas lainnya atau dari kelas 12 menuju alumni. Pertama kita pilih kelas asal dan kelas tujuan, kemudian kita pilih siswanya, lalu tekan tombol ini. Jika selesai, kita tekan proses mutasi. Kemudian fitur berikutnya adalah siswa nonaktif. Di sini kita dapat menonaktifkan siswa yang ada. Kita pilih kelasnya terlebih dahulu, lalu kita pilih alasan nonaktifnya, kemudian kita pilih siswanya, kemudian kita tekan tambah. Kita tulis keterangan dari mutasinya, kita tekan simpan. Lalu proses ini tidak dapat dibatalkan jika sudah disimpan. Kemudian tes printer. Di sini ada fitur untuk mengetes printer kita. Lalu berikutnya adalah data bank. Di sini kita dapat menambahkan data bank yang kita gunakan pada sekolah. Kita tulis nama banknya, nomor rekening, dan juga keterangannya. Jika selesai, tekan simpan. Lalu berikutnya adalah jenis pembayaran. Di sini kita dapat menambahkan jenis pembayaran. Kita tekan tambah setelah memilih jenis pembayarannya. Kemudian kita tulis rincian pembayarannya. Kemudian fitur berikutnya adalah proses billing siswa. Di sini kita dapat mencatat proses billing siswa. Setelah kita memilih siswanya, kemudian kita pilih jenis pembayarannya, kemudian kita tulis besar pembayarannya masing-masing. Lalu kita tulis juga lama angsuran. Kemudian kita tekan proses billing untuk melakukan proses billingnya. Untuk melihat billingnya, kita tekan lihat billing, lalu pilih jenis pembayarannya seperti ini. Fitur berikutnya adalah pembayaran siswa. Di sini kita dapat mencatat data dari siswa yang melakukan pembayaran. Pertama kita pilih siswanya terlebih dahulu, lalu kita pilih pembayarannya. Kemudian kita tulis jumlah yang dibayarkan. Kita dapat mengubah ukuran struknya juga. Jika selesai, kita tekan bayar. Kemudian kita tekan selesai untuk melakukan selesai, atau kita dapat mencetaknya. Jika selesai semua, kita tekan selesai. Fitur berikutnya adalah koreksi pembayaran bulanan atau insidentil. Di sini kita dapat melakukan koreksi dari pembayaran bulanan atau insidentil. Kita juga dapat mengoreksi angsuran atau menghapus angsuran.
Lalu menu terakhir ada laporan. Di sini ada laporan siswa, kita dapat melihat siswa-siswa yang ada pada sekolah, yang tercatat pada sekolah, kita dapat mencatatnya juga. Lalu fitur berikutnya adalah laporan pembayaran siswa. Di sini kita dapat mencetak laporan dari pembayaran siswa. Kita akan cetak. Untuk mencetaknya, kita juga dapat melihat histori per siswa. Dan fitur berikutnya adalah laporan tunggakan siswa. Di sini kita dapat melihat tunggakan dari siswa. Kita juga dapat mencetaknya juga. Lalu kita juga dapat mencetak surat tagihannya. Di depan sini juga ada shortcut untuk memudahkan kita mengakses fitur-fitur yang kita butuhkan. Untuk keluar dari aplikasi, kita cukup tekan silang di pojok kanan atas. Sekian. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.